karena seringnya kita bertemu dengan Ramadan, sehingga kita menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Padahal kalau melihat hadis dari baginda Rasulullah SAW, kata beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kulluhu sanatun Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, tentunya umatku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun itu isinya Ramadan semua. Saya teringat Hasan Al-Basri, dia ulama sufi. Suatu ketika dia itu diminta oleh para jamaahnya untuk memberikan tausiah tentang keutamaan memerdekakan budak. Satu majelis ada keinginan dari jamaah seperti itu, tapi ditunggu-tunggu sampai berbulan-bulan, itu tidak juga Hasan Basri itu memberikan keutamaan untuk memberikan kebebasan, membebaskan seorang budak. Setelah beberapa bulan baru beliau memberikan materi seperti itu. Beres ditanya, "Ya Syekh, saya nanya ini udah hampir 5 bulan yang lalu, kok baru sekarang engkau memberikan keutamaan membebaskan budak seperti ini?" Apa jawab beliau? "Saya itu belum punya uang untuk membeli budak, terus saya bebaskan. Sehingga ketika saya bicara, saya harus bisa mencontohkan dulu, baru saya bicara." Gitu. Jadi kalau saya bicara poligami, saya harus pelaku dulu, baru saya ngomong. Ya udah, ditunggu sebulan atau 2 bulan. Gitu. Sebulan 2 bulan. Sayangnya saya belum siap. Karena apa? Saya harus jadi pelaku dulu. Gitu. Baik. Jamaah saya berbahagia. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Rajab. Itu artinya untuk menuju 1 bulan yang mulia, ini tinggal 45 hari lagi. Jadi sekitar 45 hari lagi kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan yang kedatangannya kita tunggu-tunggu, karena seringnya kita bertemu dengan Ramadan, sehingga kita menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Padahal kalau melihat hadis dari baginda Rasulullah SAW, kata beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kulluhu sanatun Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, tentunya umatku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun itu isinya Ramadan semua. Ini karena betapa mulianya, agungnya bulan suci Ramadan. Karena kita sering ketemu, jadi kita menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Sama kayak begini, Bang. Orang yang baru sampai di kota suci Mekah, hari pertama, hari kedua itu rajin. Sampai diajak pulang juga ke pondokan. "Pulang yuk." Nggak mau, masih kangen. Hari pertama, hari kedua. Hari ketiga mulai kendor.
datanya udah agak lambat. Tawaf yang artinya 2-3 kali cukup sekali. Hari keempat, hari kelima sudah mulai, udahlah di pondokan aja sholatnya sama aja kok. Hari 6, hari ketujuh itu tawafnya sudah bukan di dalam Masjidil Haram, tapi sudah di luar Tower Zam-Zam, di Bin Daud dan lain sebagainya. Itu saya amati seperti itu. Saya 2 kali jadi petugas saja seperti itu. Karena apa? Terlalu sering mereka, terlalu lama di situ juga, sehingga tidak menimbulkan rasa mahabbah yang luar biasa. Pun kita seperti itu, ini menghadapi Ramadan yang tinggal 45 hari lagi, kita menghadapinya biasa-biasa saja. Padahal kata Rasulullah, seandainya kita ini tahu tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan, fadilah bulan Ramadan, tentunya kita akan berdoa kepada Allah selama 1 tahun ini semuanya isinya Ramadan. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini, dalam waktu yang terbatas, saya hanya dikasih waktu namanya juga kultum. Kultum itu kuliah 7 menit, udah 10 menit itu. Saya bisa meringkas bahwasanya minimal ada 4 persiapan yang kita siapkan menghadapi Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, psikologis kalau bahasanya Pak Haji Dadang itu. Artinya apa? Artinya secara kejiwaan kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara tazkiyatun nafsi. Kita berusaha membersihkan diri kita, mensucikan diri kita memasuki bulan yang suci. Apa kita bisa masuk ke bulan suci sementara diri kita pun tidak suci? Nah, makanya di bulan Rajab ini banyak anjuran dari para ulama untuk perbanyak istighfar. Tujuannya itu untuk kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Makanya memasuki bulan Rajab itu kalau di kampung-kampung, ini memang hadisnya tidak ada, tapi ini anjuran ulama, itu jamaahnya dianjurkan untuk senantiasa membaca istighfar Rajab yang bunyinya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya, dan terima taubat saya. Ini walaupun banyak yang itu kan Pak tidak ada hadisnya, tapi ya udahlah, bagi yang mau juga silakan, enggak juga tidak apa-apa. Nah, jadi ketika kita di bulan Rajab ini sebagai lahan persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama adalah kita bersihkan diri kita dari berbagai macam dosa, baik dosa kepada sesama manusia ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 45 hari ini, di samping juga kita persiapan secara ruhiyah, secara psikologis kita siapkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak ada persiapan, ibarat orang bertanding, siapnya nanti ketika sudah mendekati hari H. Biasanya secara kejiwaan kita belum siap. Kalau mungkin sekarang ini kita tidak membiasakan, katakanlah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid misalkan, begitu masuk Ramadan hari pertama puasa itu luar biasa kondisinya. Biasa pagi-pagi kita sudah ngopi, makan dulu dan sebagainya, langsung kita puasa. Biasanya kondisi kejiwaannya belum siap. Makanya mengapa baginda Rasulullah SAW banyak keterangan ini, beliau menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini.
Ini dalam rangka persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua adalah setelah secara ruhiyah, yang kedua adalah secara ilmiah, keilmuannya. Apa artinya? Artinya kita siapkan diri kita memasuki Ramadan ini dengan ilmu yang memadai. Jangan sampai ilmunya tidak nambah. Nah, makanya setiap kegiatan kultum ini tujuannya adalah menambah ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar kita nambah ilmunya. Kita khawatir kita ibadah tidak disertai ilmu, kata ulama, man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amal tanpa ilmu, maka amal itu akan tertolak. Jadi persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah. Ilmunya kita pelajari bagaimana puasa yang baik. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan dari tahun ke tahun ini tidak ada perbedaan secara keilmuan. Kan kata Imam Al-Ghazali, puasa orang itu kan 3 tahap. Ada puasanya puasa orang-orang awam, ada puasanya orang-orang khusus, ada puasanya orang yang khusus bil khusus. Jadi kalau mungkin tahun kebelakang kita mungkin kategori puasa kita ini masih puasa awam, ya mungkin kedepannya besok kita tingkatkan mungkin secara khusus lah gitu. Artinya kita bukan hanya mempuasakan dari makan dan minum saja, kita puasakan juga mata kita dari melihat hal-hal yang haram, pendengaran kita, pikiran kita, mungkin jari jemari kita yang dijajet itu atau mungkin di HP yang sering membicarakan keburukan orang dan sebagainya, kita puasakan. Agar nilai dari puasa kita ini bisa meningkat dari yang khusus, dari yang awam meningkat kepada yang khusus. Ini persiapan yang kedua. Persiapan yang berikutnya adalah persiapan jasmaniah. Jasad kita siapkan, jaga kesehatan. Karena apa? Puasa ini identik dengan kesehatan. Kita wajib puasa ketika kita sehat. Ketika kita kondisi sakit, maka kewajiban itu gugur. Dan juga di bulan Rajab ini sebagai bahan kita renungan, apakah tahun kemarin kita ini masih punya hutang atau tidak? Maksudnya bukan hutang kreditan, bukan kreditan rumah dan sebagainya, bukan yang itu. Hutang puasa, mungkin kita pulang kampung, kita tidak puasa dan lain sebagainya. Maka Rajab inilah sebagai tempat untuk kita membayar hutang puasa yang memang tertinggal ketika di tahun-tahun kemarin. Yang keempat adalah persiapan maliyah, harta kita. Kita siapkan untuk memasuki Ramadan. Buat apa? Bukan buat beli baru, baju baru, bukan buat beli perabotan baru, juga bukan buat pulang kampung untuk mersen tetangga dan sebagainya, tapi kita persiapkan untuk perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Dan besok beberapa hari lagi, 45 hari lagi, kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Dan ini mungkin Ramadan terakhir buat kita. Sehingga kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menuju bulan Ramadan ini. Baik, kepada jamaah satu lagi ya. Ini judulnya juga kultum, jadi tidak lama-lama. Jadi persiapan inilah yang harus kita siapkan. Yang pertama, siapkan ruhiyah kita. Yang kedua, siapkan jasadiah kita. Yang ketiga, siapkan ilmu kita.
Yang keempat, siapkan harta kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Dan tadi saya katakan mungkin ini Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bisa bertemu dengan Ramadan tahun besok, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.